Bukannya sadar diri, Panglima tertinggi KKB Papua malah nyatakan perang besar ke TNI Polri usai bongkar borok pasukan hasil didikannya sendiri. Melansir dari Gridot.com, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua makin sering menunjukkan eksistensinya. Dikutip Gridot dari Tribun Timur, beberapa waktu lalu sempat viral anggota KKB Papua memamerkan video di sosial media saat mereka sedang berlatih di pegunungan dan hutan belantara. Bahkan sampai para petingginya ikut tampil di hadapan kamera untuk menunjukkan kesangarannya. Belakangan ini para petinggi KKB Papua kerap muncul di media sosial untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia. Tak jarang pula, petinggi KKB Papua menyebarkan informasi kepada para anak buahnya melalui video di media sosial tersebut. Namun, pesan dari petinggi KKB Papua itu kerap menjadi blunder. Pasalnya, melalui pesan-pesan itu petinggi KKB Papua secara tak langsung malah memberikan informasi penting kepada TNI Polri. Dikutip Gridot dari Tribun Palu, salah satunya seperti yang dilakukan Jenderal KKB Papua ini. Niat ingin memberi analisis usai dilantik, Jenderal baru KKB Papua itu malah membongkar borok anak buahnya sendiri. Semua bermula ketika KKB Papua bergerak cepat mengganti Alex Ruyaweri Yesi Makabori. Jenderal Bintang 3 KKB Papua itu sudah insaf dan telah kembali ke pangkuan NKRI. Petinggi TPNPB OPM langsung mengangkat Okto Jemi Magai menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Video pelantikan Okto Jemi Magai baru-baru ini viral di media sosial. Pelantikan disaksikan pejabat TPNPB OPM dan Panglima Perang KKB Papua. Okto Jemi Magai mengenakan pakaian seragam TPNPB OPM berwarna hijau-hijau. Dia dilantik oleh Panglima tertinggi TPNPB, OPM, Damianus Magayogi. Pelantikan berlangsung di lapangan terbuka. Melansir tribunpalu.com dalam artikel, tangan kanannya, insaf dan kembali ke NKRI. Bos KKB Papua lantik jenderal baru, demi nenek moyang. Tidak disebutkan lokasi pelantikan, namun diduga di Dokoge Paniai. Saat pelantikan berlangsung, seluruh anggota KKB Papua berbaris rapi lengkap dengan senjata api di pundak. Pada kesempatan itu, Panglima tertinggi TPNPB OPM Damianus Magayogi berikrar terus berperang hingga Papua merdeka. Usai dilantik, Kasat Okto Jemi Magai menyampaikan hasil analisanya. Menurutnya, TPNPB OPM yang tersebar di semua daerah Papua masih memperlihatkan banyak kelemahan. Kekuatan KKB Papua di daerah masih perlu dibenahi. Karena sampai saat ini pertahanan KKB terlalu mudah untuk dibobol, ujarnya. Okto Jemi Magai mengatakan, pertahanan di setiap kodam banyak kelemahan sehingga KKB Papua mudah dilumpuhkan. Satu hal yang harus dibenahi adalah koordinasi. Koordinasi antara kodam harus terus dilakukan agar berdampak baik terhadap perjuangan. Okto Jemi Magai juga berikrar untuk terus berjuang hingga Papua merdeka. Atas nama Tuhan, atas nama tulang belulang, atas nama Papua, perjuangan harus terus dilakukan. Kita harus perang melawan TNI Polri. Heboh KKB Papua akui tembak intelijen Indonesia. Melansir dari radarwaikanan.com, KKB Papua atau OPM Papua yang mengatasnamakan diri mereka TPNPB mengungkapkan bertanggung jawab atas penembakan seorang yang dikatanya seorang intelijen Indonesia. Pemberitahuan atas penembakan seorang yang dikatakan sebagai seorang intelijen Indonesia tersebut diungkap dalam sebuah surat terbuka. Dalam surat yang diluarkan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tersebut mengatakan bahwa Pangdam Yahukimo Komando 16 siap bertanggung jawab atas penembakan anggota intelijen di Jalan Gunung, Kota Dekai Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Surat tersebut juga mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah perang TPNPB dan mempertanyakan alasan dari korban penembakan berada di wilayah tersebut. Penembakan itu murni dilakukan oleh Komandan Batalion Sisibia Yosua Sobolim dan Komandan Operasi Kempes Matuan pada instruksi saya Elkius Kobak, tulisnya. Dalam surat yang ditulis Sebi Sombom juga mempertanyakan bahwa tidak masuk akal jika warga Indonesia tinggal di luar kota Dekai. Jalan Gunung, Jalan Paradiso, Jalan Cardala, Jalan Lokbon,
Semua wilayah di luar kota DKI jelas merupakan daerah perang. TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Pimpinan saya adalah Brigadir Jenderal Elkius Kobak. Semua Yahukimo orang tahu. Mengapa intelijen dan keamanan menerima begitu saja? Saya memberikan izin bagi para migran Indonesia untuk kembali ke negara mereka, desa, atau jika perlu, untuk tinggal di kota. Isi surat yang bagikan oleh Twitter @kabuni99 pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Jika ini tidak terjadi maka tentu saja saya pasukan akan membersihkan mata-mata yang memantau saya dan pasukan, tambahnya. Terancam kelaparan. Bantuan bencana kekeringan tertahan karena berisiko diserang teroris KKB. Melansir dari Oke News, sejumlah wilayah di Papua Tengah mengalami bencana kekeringan. Seperti di distrik Agandugume dan distrik Lambewi, Kabupaten Puncak. Akibat bencana kekeringan tersebut, masyarakat sekitar terancam kelaparan. Pemerintah sudah menyalurkan bantuan bahan makanan, namun belum bisa sampai ke lokasi bencana karena berisiko diserang teroris KKB. Saat ini, sebagian bantuan baru sampai ke distrik Sina. Dari Sina Puncak juga merupakan daerah basis KKB, ujar Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri di Jayapura. Oleh karena itu, dia tidak menginginkan proses pengantaran bantuan menjadi terhambat karena ancaman keamanan dari KKB yang dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Diketahui, untuk menuju lokasi hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan pesawat kecil. Di wilayah itu juga belum ada pos keamanan TNI Polri. Kita bantu jangan sampai membuat persoalan baru baik korban kepada pilot maupun anggota, sebab dampaknya bisa membias kemana-mana, ujarnya. Mungkin saja tindakan aparat yang berlebihan akhirnya malah diputarbalikan, sambung Fahiri. Fahiri melanjutkan, bahwa mobilisasi penduduk di lokasi bencana menuju distrik Sina adalah solusi yang terbaik.